Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 1341 tantang aturannya. Kitian Long Piao di ring ketiga, Suyan Mo di ring kelima. Kemarin, Deng Sutong, yang pernah ditemui Lan Suanyu dan Bai Siu Siu, naik ke ring No. 6, sedangkan ring No. 2 dan ring No. 4 masing-masing adalah generasi muda Tianma yang kuat. Dan bahkan para master dari 5 arena lainnya, saat ini mata mereka terfokus pada Lan Suanyu dan Bai Siu Siu. Lan baru saja mengatakan bahwa dia akan bersaing satu sama lain. Sebagai master ring, mereka juga bisa saling menantang. Aturan tantangan adalah sebagai berikut. Ada ember pembayaran di depan setiap arena. Mereka yang membayar biaya tantangan terlebih dahulu akan naik ke panggung untuk menantang. Setelah tantangan, ringmaster akan memiliki istirahat 10 menit untuk pertandingan berikutnya. Hingga tengah hari, tantangan selesai. Tantangan selesai. Jika gagal, biayanya menjadi milik sang penantang. Jika tantangan berhasil, Anda akan mendapatkan semua yang telah diperoleh penantang sebelumnya. Pada saat yang sama, Anda dapat mengambil alih sebagai penantang atau memilih untuk berhenti dengan reward yang telah diperoleh. 6 penantang pertama tidak dapat mengundurkan diri. Calon pemula tantangan berlangsung selama 3 hari. Tolong bekerja lebih keras untuk elit muda dari semua ras yang ingin menantang yang kuat dan memverifikasi diri mereka sendiri. Seorang Tianma yang kuat mengumumkan aturan tantangan di panggung subjektif. Di depan setiap arena, ada ember pembayaran. Ember pembayarannya tidak besar, diameternya sekitar 2 meter. Ini untuk membatasi penggunaan item berharga yang setara dengan batu kristal surgawi sebagai volume untuk membayar tantangan. Volume besar berarti nilai rendah persatuan volume. Ini masih terbatas. Semua yang menantang pembayaran akan memiliki tanda mereka sendiri pada pembayaran. Di depan 6 arena, ada busur, sekitar 100 meter dari arena, dan taruhan pembayaran harus ditempatkan di luar busur. Untuk berpartisipasi dalam tantangan. Pada saat ini, dengan pengumuman aturan, sekelompok besar orang, hulah, telah mengepung mereka, dan busur itu terisi dalam sekejap. Namun, tidak satupun dari mereka yang mau mengeluarkan biaya dan berpartisipasi dalam tantangan. Ini berlaku untuk ke-6 arena. Di luar busur di depan cincin No. 1, sebagian besar orang berkumpul, dan bahkan bagian belakangnya sudah penuh, dan mereka tidak bisa berdesakan di depan. 5 arena lainnya dapat dijelaskan oleh mencolok. Tapi ini bukannya tanpa alasan mengapa dia tidak terburu-buru untuk berpartisipasi dalam tantangan itu secara alami karena dia takut dengan kekuatan sang juara. Terutama Lan Suanyu dan Bai Siu Siu, ini adalah 2 naga muda. Generasi muda naga terkuat yang memenangkan kejuaraan di Tang Long Contest. Meskipun banyak orang berpikir bahwa dalam kasus balap roda, mereka mungkin sulit untuk mendukung sampai akhir. Namun, Anda harus melawan roda sebelum Anda menyadarinya. Yang pertama bertarung, kemungkinan ingin mengalahkan mereka benar-benar terlalu rendah, dan harga Spartian yang bukanlah lelucon. Bahkan klan besar galaksi kuda naga pun sangat menyakitkan. Oleh karena itu, meskipun pembawa acara telah mengumumkan dimulainya kontes tantangan rookie masa depan, para penonton terdiam beberapa saat. Tidak ada yang memberikan tantangan dengan mudah. Seperti kata pepatah, semuanya sulit pada awalnya, tetapi sama saja. Lan Suanyu dan Bai Siu Siu berdiri di tengah ring No. 1, dan dia juga tidak terburu-buru. Sebelum berbicara hari ini, dia sudah memikirkannya. Dari mengungkapkan darah dan auranya sendiri, hingga komentar berikutnya, terutama berbicara tentang kontes seni bela diri, semua yang dia rencanakan. Memperlihatkan nafas darah adalah bagi yang bisa memahaminya, terutama bagi orang pertama Tianma. Ia percaya bahwa kursi pertama Pegasus harus dipahami. Anda juga akan mengetahui pengaruh evolusi garis keturunannya. Oleh karena itu, suku Tianma adalah tujuan utamanya. Karena hanya Spartian yang dimiliki oleh suku Tianma lah yang paling melimpah. Secara relatif, kepala Tianma juga tahu bahwa jika Lan akhirnya menikahi sukunya, bahkan kepala Tianlong tidak dapat berkata apa-apa dalam situasi ini. Oleh karena itu, orang-orang Tianma pasti akan mengambil tindakan, cepat atau lambat. Lan Suanyu tidak terburu-buru, dia sebenarnya yang paling ingin tahu tentang Tianyang Spar saat ini. Pertarungan macam apa hari ini? Manfaat apa yang bisa didapatkan? Manfaat menjadi sumber daya nomor 1 di Longma Galaksi pasti sangat besar. Pada saat ini,
sedikit lebih jauh, ke arah cincin No. 6. Sebuah cahaya menyala tiba-tiba dan masuk ke dalam keranjang pembayaran. Deng Sutong, biarkan aku menggantikanmu sebagai ringmaster. Ketika aku mendapatkan sumber daya yang cukup, aku akan menantang Nona Lan. Seorang pria kokoh, sudah terbang ke ring ke-6, di Future Rookie Challenge hari ini, tantangan pertama diluncurkan. Objek tantangannya adalah Deng Sutong. Deng Sutong mendengus dingin, itu tergantung apakah kamu memiliki kemampuan ini. Nafas yang kuat meledak di ring No. 6 seketika, dan penutup pelindung juga naik di pinggiran ring, mengisolasi fluktuasi energi internal. Lan Xuanyu tidak tertantang, dan secara tidak sadar mengalihkan perhatiannya ke pertempuran. Ia juga sangat penasaran dengan gaya bertarung suku Tianma. Ketika kedua belah pihak mulai bertarung, Deng Sutong dan lawannya, pria berotot. Tubuh mulai membengkak pada saat bersamaan. Dalam sekejap mata, tinggi mereka berdua telah bertambah menjadi sekitar 4 meter. Deng Sutong memiliki lapisan tambahan baju besi perak di tubuhnya, dan seluruh tubuhnya meledak dengan energi putih susu. Meskipun di balik perisai, Lan Xuanyu masih bisa merasakan bahwa itu adalah semacam energi yang sepertinya menyembunyikan kekuatan ledakan yang sangat besar. Sedangkan untuk lawan Deng Sutong, energi yang terpancar dari tubuhnya serupa, hanya saja warnanya merah. Rambut merah pendek berdiri tegak, dan bahkan matanya menjadi merah. Senjata Deng Sutong adalah pedang besar, dan lawannya adalah kapak perang bermata dua. Keduanya bertabrakan di tempat pertama. Di Federasi Douluo, kuda itu adalah makhluk yang elegan, tetapi ketika dua orang kuat dari klan Tianma di depan mereka bertarung, mereka menunjukkan mode head-to-head, frontal, hard shock. Boom, dalam raungan yang keras, mereka sudah bertabrakan, dan sinar putih dan merah dari cahaya meledak seketika, dan energi yang kuat bahkan membuat seluruh cincin menjadi warna yang sama. Secara alami, Lan Xuanyu dapat melihat bahwa kedua dari keduanya memiliki kekuatan yang mendekati limit Douluo. Dari sudut pandang tabrakan pertama saja, itu adalah hasil yang tak tertandingi. Tidak diragukan lagi bahwa Deng Sutong telah menghadapi lawan. Ini adalah semangat juang Tianma dari klan Tianma kita. Hal terbaik adalah keluar. Semangat juang Brother Deng cerah, sedangkan semangat juang Wang Junji adalah api. Gaya bertarung semangat juang Tianma kita adalah bahwa pemberani akan menang saat kita bertemu di jalan sempit. Pertarungan akan dan kekuatannya sendiri pada saat pecahnya. Pertempuran akan sering berakhir dalam waktu singkat. Lan Xuanyu sedang menonton. Beberapa suara akrab datang dari samping. Tanpa sadar, dia melihat ke arah di mana Transhen muncul. Saya kebetulan melihat bahwa di antara penonton di luar busur, Li Menglong melambaikan tangannya, tersenyum. Yang aneh adalah di sampingnya, ada beberapa suku Tianma tingkat tinggi yang jelas merupakan suku Tianma tingkat tinggi, dan mereka adalah inkarnasi dari suku Tianma tingkat tinggi yang telah mengisolasinya dari orang-orang kuat lain di sekitarnya. Faktanya, Lan Xuanyu melihatnya kemarin, dan identitas Li Menglong mungkin sangat tidak biasa, ini tidak diragukan lagi terbukti hari ini. Saudara Li berpikir, siapa di antara mereka berdua yang bisa menang? Lan Xuanyu bertanya dengan tenang. Li Menglong tersenyum dan berkata, Saudara Deng benar-benar dibenarkan untuk dipilih sebagai juara. Kekuatan Wang Junji juga sangat kuat, dan dia berada di level yang sama dengannya. Kali ini dia berani menantang begitu dia muncul, dan dia harus yakin. Ini trik baru. Jika ini masalahnya, dia memiliki peluang 30%. Fitur terbesar dari Brother Deng adalah stabilitas. Saat mereka berbicara, benturan antara Deng Sutong dan Wang Junji terus meletus. Apakah Tianma marah? Lan Xuanyu juga mengamati dengan cermat energi yang terpancar dari tubuh mereka. Semangat juang ini jelas berbeda dari kekuatan jiwa atau darah. Soul Land 4 Chapter 1342 Semangat Juang Tianma. Sebagai contoh, kekuatan garis keturunan dan kekuatan jiwa di tubuh Lan Xuanyu sebenarnya terpisah, tetapi keduanya dapat digabungkan satu sama lain. Seorang master jiwa yang kuat harus merupakan kombinasi sempurna dari kekuatan jiwa dan kekuatan garis keturunan kemudian dikombinasikan dengan jiwa dan jiwa bela diri. Keterampilan bekerja. Namun, kemampuan suku Tianma tampaknya sangat murni, hanya ada satu jenis Tianma yang melawan Qi. Pertarungan Qi itu sendiri adalah kumpulan roh dan roh mereka. Saat bertarung, kekuatan ledakan seketika itu menakjubkan. Setiap tabrakan membuat tutup pelindung bergoyang. Pertempuran yang sengit dan sengit tidak akan membuahkan hasil. Gaya bertarung semacam ini tidak diragukan lagi sangat penting. Setelah ada yang menunjukkan kepengecutan, kemungkinan besar lawan akan memanfaatkan kesempatan untuk menang.
Dilihat dari situasi saat ini, terlihat jelas bahwa persaingan kedua belah pihak masih pada level yang sama. Tapi dari kata-kata Li Menglong, dia bisa mendengar bahwa dia masih cukup percaya diri pada Deng Sutong. Semakin dekat dia mengamati, semakin terkejut Lan Xuanyu. Semangat Juang Tianma yang terlihat bertabrakan dengan ganas, nampaknya memiliki banyak skill dalam proses tubrukan, terutama penguasaan energi bertarung pada saat meletus, sangat halus. Tiba-tiba, sepertinya itu hanya energi yang saling membombardir, tetapi dalam proses pemboman, perubahan halus sangat aneh. Kedua belah pihak mencari terobosan lawan, membiarkan serangan dendam eksplosif mereka sendiri menuju arah terobosan, dan menahan serangan lawan. Kontrol daya semacam ini juga cerdas. Di bawah pengamatan yang cermat, Lan Xuanyu tidak dapat menahan perasaan bahwa dia telah mendapat banyak manfaat. Setelah basis kultivasi mencapai tingkat tertentu, banyak hal yang dibuka dan dikembalikan. Belajar dari kemampuan lawan seringkali dapat membuat diri sendiri melangkah lebih jauh. Lan Xuanyu telah terakumulasi sekarang, mempersiapkan terobosan masa depannya ke tingkat dewa. Tidak ada jumlah akumulasi yang bisa dilebih-lebihkan, lagi pula, yang ingin dia hancurkan adalah garis keturunan Dewa Naga. Apa yang akan bertahan kemungkinan besar akan menjadi kesusahan guntur yang kuat jauh di luar imajinasi. Tantangan rookie masa depan ini juga merupakan semacam pelatihan baginya untuk diakumulasikan dan ditingkatkan setelah periode waktu ini. Bukankah kontes seni bela diri yang dia ajukan hari ini menekan dirinya sendiri? Di bawah tekanan, rangsang diri Anda untuk melepaskan lebih banyak potensi. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara ding yang tajam. Lan Xuanyu menoleh untuk melihat tanpa sadar, dan melihat lingkaran cahaya tertinggal di ember pembayaran di depan cincinnya. Itu adalah halo yang aneh, dengan fluktuasi energi yang aneh. Seolah-olah ada sesuatu yang berkembang di dalamnya. Kekuatan spiritual Lan Xuanyu sangat kuat, dia segera mengikuti arah ember pembayaran. Itu masih arah Li Menglong, kenapa masih dia? Ide ini muncul di pikiran bawah sadar Lan Xuanyu. Kemudian dia melihat bahwa di samping Li Menglong, seorang pemuda dari suku Tianma melompat dan terbang menuju ring. Suara Li Menglong terdengar di telinga Lan Xuanyu lagi, tidak ada yang menantang Nona Lan, jadi izinkan aku melempar batu untuk semua orang. Sepertinya Nona Lan juga sangat tertarik dengan semangat Juang Tianma dari suku Tianma kita, supaya kamu bisa mencobanya sendiri coba. Ini temanku, Yuan Liang. Menilai dari cara pemuda di atas ring menjaga Li Menglong sebelumnya, itu lebih seperti pengawalnya, tetapi ketika dia mengatakannya, dia menjadi temannya. Orang ini adalah kata. Lemparan batu Li Menglong untuk menanyakan arah, langsung membawa kembali banyak pemandangan menyaksikan pertarungan di ring ke-6. Mereka semua terkonsentrasi pada deringan pertama. Tidak ada yang ingin menantang Lan Xuanyu terlebih dahulu, tentu saja karena dia tidak yakin pada dirinya sendiri dan tidak ingin menyia-nyiakan sumber daya, tetapi dia juga ingin orang lain menantangnya, sehingga dia dapat memanfaatkannya nanti. Pada saat ini, seseorang memimpin tantangan, yang secara alami merupakan hal yang baik bagi mereka. Lan Xuanyu juga senang bahwa seseorang menantangnya, dan meskipun dia tidak memeriksa kotak pembayaran, dia juga bisa merasakan bahwa yang dimasukkan ke dalam ember pembayaran adalah Tianyang Spar. Hanya orang Tianma yang sangat kaya dan tidak takut pada pemborosan. Pemuda Tianma Yuan Liang telah jatuh ke atas panggung. Semakin dekat, matanya tidak bisa membantu tetapi sedikit linglung ketika melihat sepasang wanita menakjubkan di depannya. Tapi dia dengan cepat menarik napas dalam-dalam, dan matanya menjadi tegas kembali. Putri Naga Emas, Yuan Liang menantangmu. Lan Xuanyu mengangguk sedikit dan menyapanya. Detik berikutnya, mata Yuan Liang tiba-tiba menjadi lebih cerah, dan segera setelah itu, tubuhnya dengan cepat membengkak seperti Deng Sutong dan Wang Junji sebelumnya, dan dalam sekejap mata itu telah menjadi 4 meter. Sebuah baju besi putih menutupi seluruh tubuh, semangat juang putih menyala meledak, semangat juang kudanya berwarna sama dengan Deng Sutong dan atributnya sama. Atribut cahaya semangat juang Tianma. Sebagai pengontrol elemen, Lan Xuanyu sangat paham dengan fluktuasi elemen. Pada saat ini, tidak ada pelindung untuk mengisolasi dirinya, dan dia merasakan semangat juang Tianma dari jarak dekat, dan dia menemukan beberapa ciri dari semangat juang Tianma. Elemen cahaya yang terkandung dalam semangat juang Tianma ini. Ini berbeda dengan unsur cahaya di alam. Sederhananya, itu seperti elemen cahaya yang bermutasi, dalam sekejap, Yuan Liang diasimilasi oleh elemen cahaya ini. Dengan kata lain, elemen cahaya telah menjadi bagian dari dirinya. Setiap cahaya menyala dan meledak. Ini agak mirip dengan master jiwa yang membakar darahnya sendiri,
tetapi pembakaran ki pertarungan kuda surgawi tampaknya dapat mengirim dan menerima. Sepenuhnya di bawah kendali pihak lain. Karena dia tidak membakar dirinya sendiri, tetapi elemen cahaya murni. Roh petarung Tianma ini juga akan menyerap elemen cahaya di udara sendiri, menyebabkan mereka bermutasi. Dengan demikian meledakkan fluktuasi energi yang lebih kuat. Dengan kata lain, dengan asumsi bahwa lawan adalah basis kultivasi tingkat judul Duluo, maka ketika lawan menyerang, meskipun tidak ada kemampuan roh yang dapat diubah, itu setara dengan membakar jiwa bela diri untuk menembak dan bertarung dengan energi murni. Kemudian lakukan kendali cerdas atas energi ini. Metode pertempuran suku Tianma tidak diragukan lagi sangat sederhana, tetapi memiliki rasa khusus untuk mengurangi 10 manfaat dengan satu kekuatan. Mata Lan Xuanyu sedikit mengembun, dan Bai Xiu di sampingnya tidak mengikutinya ke depan, tetapi malah mundur ke samping. Ini yang sudah lama mereka bicarakan. Jika ingin bertarung dalam waktu yang lama, keduanya juga akan memiliki rotasi tertentu. Pada saat yang sama, ambil tindakan bila perlu. Senjata Yu Wenliang juga pedang besar, tiba-tiba dia berteriak, memegang epi sepanjang 4 meter di kedua tangan, dan bergegas ke arah Lan Xuanyu dengan langkah geser. Epi di tangannya menebas dengan balas dendam Tianma yang kuat, tanpa kesan mewah. Mata Lan Xuanyu tenang, dia berdiri diam, menyaksikan epi besar lawan jatuh dari langit. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran melihat pemandangan ini, dan tidak hanya berseru. Mengapa ini tidak bisa dihentikan? Begitu dia melihat, tubuh Putri Naga Emas sudah tenggelam oleh dendam putih cemerlang. Dentang, terdengar suara dentang yang tajam. Cahaya putih diam-diam runtuh, dan pemandangan di ring No. 1 menjadi jelas lagi. Mata terkejut muncul di mata semua penonton, termasuk Li Menglong. Apa yang mereka lihat? Satu tangan. Lan Xuanyu mengangkat tangan kanannya, telapak tangan kanannya ditutupi oleh sisik naga emas, diangkat tinggi di atas kepalanya, dan dengan kuat menggenggam bilah pedang besar itu. Ya, dia tidak menggunakan senjata apapun, hanya dengan telapak tangannya, dia meraih pedang besar yang penuh dengan dendam Tianma. Apakah semangat juang Tianma meletus? Ya, itu baru saja pecah. Namun, ketika semangat juang kuda itu meletus hari itu, apa yang Yu Wenliang rasakan adalah kekuatan menakutkan yang tak tergoyahkan yang datang dari telapak tangan yang tampak ramping itu. Sebuah keagungan yang tak terkatakan meletus dalam energi pertarungan Tianma-nya. Detik berikutnya, elemen cahaya yang dia andalkan untuk mempertahankan energi bertarung tiba-tiba runtuh dan energi bertarung tidak bisa masuk ke tubuh lawan selama setengah langkah. Di permukaan tubuh Lan, lingkaran cahaya emas samar muncul, benar-benar mengisolasi semangat juang Tianma. Solen 4 Chapter 1343 Keterampilan dekat dengan Tao. Buka, Yu Wenliang berteriak, dengan kedua tangannya yang keras, dia ingin mencabut pedang besarnya. Namun, pedang besar yang jatuh ke telapak tangan Lan Xuanyu seperti lempengan tembaga dan besi, tidak bergerak. Tangan kiri Lan Xuanyu juga diangkat saat ini, dan telapak tangannya juga tertutup sisik emas, ya, tangan kirinya juga tertutup sisik emas. Dia hampir menyelesaikan fusi darah, dan sekarang dia mengerahkan kemampuan Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak, dan tidak perlu lagi membedakan antara bagian kiri dan kanan tubuh seperti sebelumnya. Kepalkan tangan kirinya dan hancurkan ke arah bilahnya. Bang, dalam raungan yang dalam, kemarahan Yu Wenliang tepat waktu meledak. Pedang besar itu bahkan lebih patah. Raungan naga yang menggairahkan tiba-tiba terdengar di sekitar tubuh Lan Xuanyu, dan tinju kanan yang bebas diayunkan seketika, mengenai Huang Long. Dilihat dari segi tubuhnya, Lan Xuanyu memang bertubuh langsing, namun masih termasuk kategori manusia dibandingkan dengan Yu Wenliang, yang tingginya lebih dari 4 meter dan memakai armor, itu benar-benar di luar proporsinya. Namun, ketika dia melakukan pukulan ini, Yu Wenliang hanya merasa bahwa semua yang ada di depannya sepertinya telah runtuh. Kekuatan yang mengejutkan dari horor juga menghancurkan tangannya dengan pedang besar yang baru saja patah. Tinju emas, dengan momentum yang tak tergoyahkan, datang padanya dalam sekejap. Boom! Yu Wenliang tanpa sadar mengangkat tangannya untuk memblokir, dan mengangkat semangat juang Tianma ke titik ekstrim. Namun, ketika pukulan itu datang, balas dendamnya masih sangat runtuh, dan di saat berikutnya, kekuatan besar yang tak tertahankan menyebar ke seluruh tubuhnya, membombardirnya dan terbang keluar, ya, dia terbang keluar dari ring. Di udara, baju besi putih di tubuh Yu Wenliang tiba-tiba menyala dengan 4 warna cahaya. Detik berikutnya, ledakan keras terdengar dari tubuhnya, dan baju besi putih padat telah berubah menjadi pecahan dan terbang. Seteguk darah menyembur keluar,
dan cahaya dendam di tubuh Yuan Liang tiba-tiba padam. Beberapa sosok melompat keluar dan membawanya ke udara. Tetapi ketika dia menangkapnya, dia masih bisa merasakan guncangan hebat di tubuhnya dan kelumpuhan darinya. Mata Li Menglong menatap Lan Xuanyu di atas panggung dengan kaget. Bukan hanya dia, semua generasi muda pria kuat yang awalnya ingin sekali menatap mata Lan Xuanyu saat ini yang penuh dengan teror. Meskipun Yuan Liang tidak bisa dibandingkan dengan Zheng Sutong dan Wang Junji, tapi itu juga agak terkenal di kalangan generasi muda Tianma. Kalau tidak, dia tidak bisa bersama Long. Namun, itu adalah periode waktu yang singkat, dari saat kedua belah pihak menembak dan bertabrakan hingga akhir pertempuran. Waktu sebelum dan sesudah hanya 10 detik, elit muda suku Tianma kalah. Hampir semua orang tahu bahwa Putri Naga Emas sangat kuat. Jika dia tidak kuat, tidak mungkin menjadi juara kontes naga-naga baru, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi begitu kuat. Di tangan dia, Yuan Liang hampir tidak memiliki kemungkinan konfrontasi. Dia benar-benar tersesat. Selain itu, tampaknya dia harus berbelas kasihan, jika tidak, kehidupan Yuan Liang mengkhawatirkan. Apakah Putri Naga Emas sudah begitu kuat? Cincin No. 3 dan No. 5 masih belum tertantang untuk saat ini, dan Ring No. 3 tidak jauh dari Ring No. 1. Qi Tianlong menyaksikan Lan Xuanyu mengalahkan Yuan Liang, alisnya sudah mengerut. Sudah berapa lama sejak itu? Lebih dari setengah tahun. Ini adalah waktu yang sangat singkat sampai kontes Tanglong berakhir. Tapi, dia telah membuat kemajuan besar. Setelah pertempuran terakhir, Qi Tianlong tidak hanya menderita kerusakan fisik yang parah, tetapi juga membuatnya mempertanyakan bakat dan arah usahanya. Butuh waktu lebih dari 3 bulan untuk merawat cederanya dan menyesuaikan spiritualitasnya sendiri. Kemudian dia berdiri lagi, terus maju ke arahnya sendiri, dan memutuskan untuk terus menekan basis kultivasi, tidak membiarkan dirinya menerobos ke tingkat dewa, dan mengumpulkan lebih banyak. Pertempuran barusan tampak sangat singkat, tetapi dalam perjalanan pertempuran, perubahannya sangat besar. Dia jelas merasakan perubahan kualitas biru. Jelas, tingkat kultivasi hampir sama, tetapi perasaan bahwa keterampilan itu dekat dengan Dao begitu jelas. Setiap gerakan, dia tampaknya diam-diam selaras dengan surga, memberi orang perasaan bahwa mereka seharusnya melakukannya. Dengan isyarat, dia mengalahkan lawannya. Dan cahaya keemasan yang muncul pada dia, apakah itu? Longgang, apakah geng naga yang hanya bisa dimiliki oleh kekuatan tingkat dewa? Dia, si Longgang itu begitu solid sehingga bahkan semangat juang Tianlong tidak bisa menyerbu setengah menit. Qi Tianlong selalu tahu bahwa biru memiliki kemampuan untuk melucuti elemen. Tetapi setelah kontrol elemen mencapai tingkat tertentu, efek pengelupasan menjadi kurang jelas. Ketika dia dan Lan Xuanyu bertarung sebelumnya, elemen apinya tidak bisa dilucuti. Efek pemadatan Tianma Douqi pada elemen. Lebih baik lagi, ini adalah karakteristik dari semangat juang Tianma. Tetapi setiap kali Yuan Liang dan Lan bertabrakan, semangat juangnya jelas berantakan, dan dia tidak bisa memadatkan kekuatan tempur yang cukup sama sekali. Tampaknya tidak ada perbedaan antara kedua sisi di basis kultivasi, tetapi di depan Lan, Yuan Liang memberi orang perasaan rentan. Bahkan kesempatan untuk menjelma sendiri hilang sebelum muncul. Ini membuktikan bahwa kekuatan kedua belah pihak bukan lagi garis horizontal sama sekali. Lan, semakin kuat. Dia mengatakan dalam pidato sebelumnya bahwa dia adalah yang terkuat di antara generasi muda klan naga. Qi Tianlong dan Su Yanmo agak menentang. Tetapi pada saat ini, melihat dia mengalahkan elit muda dari suku Tianma dengan mata kepala mereka sendiri, mereka secara bertahap memahami di dalam hati mereka bahwa celah tersebut bahkan lebih besar selama periode waktu ini. Setelah mengalahkan Yuan Liang, Lan Xuanyu tidak menunjukkan banyak kinerja, tetapi diam-diam merasakan kendali kekuatannya sendiri selama pertempuran. Perasaan itu sangat aneh, dia punya perasaan bahwa dia bisa menembus langit dan mencapai pantai seberang kapan saja. Artinya, perasaan menerobos setiap saat. Tapi sekarang dia bisa mengontrol dirinya sendiri, hanya mengembara di tepi, tidak membuat terobosan. Dalam hal ini, dia masih bisa merasakan kekuatan hukum, perubahan hukum. Itu terlihat seperti pertarungan yang sederhana, tapi nyatanya, Lan Xuanyu sudah mencoba banyak hal yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Sambil mengumpulkan, dia terus-menerus memahami jalan surga, yang akan sangat bermanfaat bagi terobosan masa depannya. Di bawah, sudah ada banyak diskusi, dan mata orang-orang kuat dari semua ras yang memandang Lan Xuanyu telah berubah. Ini terlalu kuat, bagaimana melawan ini?
Kecuali itu perang roda. Tapi, siapa di depan? Itu membutuhkan adu mekanik alami. Saat ini, dering ke-6 telah berakhir. Atribut cahaya Deng Sutong semangat juang Tianma jelas telah mengambil alih. Meskipun Wang Junji masih mendukung penuh, namun celah dalam kekuatan, terutama celah dalam kendali kekuasaan, masih membuatnya terus-menerus. Kembali, melihatnya sudah mencapai ujung meja permainan. Pada saat ini, Wang Junji tiba-tiba berteriak, dan semangat juang Tianma atribut api di tubuhnya langsung menjadi ganas. Seketika berikutnya, sepasang sayap besar telah menyebar di belakangnya. Tubuh Tianma. Dia adalah Pegasus superior dengan 8 kaki. Di saat yang sama saat sayap terbuka di belakangnya, semangat juang Tianma di tubuhnya seketika menjadi ganas. 8 kaki kuda yang muncul dari tubuh meringkuk pada saat bersamaan. Tubuhnya ambruk ke dalam dan langsung berubah menjadi bahan bakar, menyebabkan energi pertempuran Tianma atribut api di tubuhnya terbakar dengan hebat. Cahaya merah yang menyala seketika berubah menjadi merah tua, dan suhu tinggi yang mengerikan mengalir ke pedang panjang, dan memotongnya dengan berani. Semangat bertarung putih terus menyebar di depan energi pertempuran Tianma atribut api yang menyala-nyala pada saat itu, dan pedang itu tiba-tiba tiba di depan Deng Sutong dengan momentum yang sangat kuat. Seperti dugaan Li Menglong, Wang Junji memang datang dengan pengetahuan yang unik. Dan di api ekor di belakang pedang merah tua, sesosok muncul kembali, berubah menjadi bentuk manusia, tapi itu adalah bentuk manusia yang benar-benar dipadatkan oleh api. Memegang pedang besar, dia langsung menghampiri Deng Sutong dan menebasnya dengan pedang. Solen 4 Chapter 1344 Tantangan berlanjut. Kelahiran kembali dari api, murid Deng Su berkontraksi, tapi dia tidak panik. Armor perak di tubuhnya mekar dengan cahaya pijar, dan sayapnya juga terbuka di belakang. Segera setelah itu, di bawah sayapnya, sepasang sayap emas pucat terbuka tanpa suara. Elemen cahaya di sekitarnya langsung berubah dari warna pijar asli menjadi emas pucat. Gunting dengan pedang, beriak cahaya keemasan. Boom, Deng Sutong dipotong dan diterbangkan oleh api merah tua yang panas, terbang sejauh 200 meter, sebelum terhuyung-huyung ke tanah. Namun nyala api merah tua juga menghilang, meninggalkan Wang Junji yang berlutut dengan satu kaki dan nyaris tidak menopang tubuhnya dengan pedang besar. Ada darah yang mengalir dari sudut mulutnya jelas, konsumsi sendiri sangat besar ketika dia menunjukkan kelahiran kembali sebelumnya dari abu. Kamu, apakah kamu benar-benar mencapai Four Wings? Aku tidak kehilangan ketidakadilan. Setelah mengatakan ini, Wang Junji sudah berada di tanah. Deng Sutong memegang gagang dengan kedua tangan, ujung pedangnya menyentuh tanah, dan dia terengah-engah. Keempat sayap di belakang cahaya bertemu. Sejujurnya, meski dia memenangkan pertarungan ini, tidak mudah untuk menang. Dibandingkan dengan sebelumnya, kekuatan Wang Junji dapat dikatakan ditingkatkan dengan satu takik. Kali ini mereka bertarung dengan sekuat tenaga, dan jelas mereka sudah siap. Meskipun menang, dia juga dipaksa untuk memainkan kartu hall penting, yang jelas tidak menguntungkan bagi pertahanan berikutnya. Setelah berhenti sejenak, Deng Sutong melangkah ke depan ring dan menggerakkan tangan kanannya menuju ember pembayaran. Tiba-tiba, permata dengan lingkaran biru muda terbang keluar dari ember pembayaran dan jatuh ke tangannya. Permata itu tidak besar, hanya seukuran ibu jari. Tetapi ketika jatuh ke tangan Deng Sutong, seluruh tubuh Deng Sutong segera ditutupi oleh lingkaran cahaya biru muda, dan nafasnya mulai pulih dengan cepat. Pertarungan surgawi. Lan Xuanyu sedikit menyipitkan matanya. Dia juga menonton pertandingan di sini. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah spar alami. Untuk ring ke-6, biaya calenge adalah setengah hari spar. Energi kehidupan ini, bagaimana mungkin? Lan Xuanyu adalah pewaris dari Sekolah Kehidupan Akademi Shrek, dan pengetahuannya tentang energi kehidupan secara alami sangat tinggi, terutama fisiknya yang ramah hidup. Pada momen ini, ia dengan jelas merasakan energi kehidupan yang terkandung di dalam spar hari itu, yang tiba-tiba membuatnya terkejut. Energi kehidupan dalam spar pada hari ini ternyata adalah keberadaan yang hampir tanpa atribut. Energi kehidupan yang dilihatnya bercampur dengan ciri-ciri lain sampai batas tertentu, oleh karena itu, ketika menyerap energi kehidupan, diperlukan penyaringan bagian-bagian yang membingungkan, dan menyerap energi kehidupan ke dalam tubuh, kemudian mengubahnya menjadi apa yang Anda butuhkan. Energi dari, atau cukup gunakan energi kehidupan untuk merangsang nafas hidup Anda sendiri dan meningkatkan tingkat hidup Anda. Ini juga merupakan fungsi terbesar energi kehidupan. Namun, ketika dia merasakan energi yang terkandung dalam pertarungan hari itu saat ini,
Lan Xuanyu menemukan bahwa energi kehidupan yang terkandung dalam pertarungan hari itu telah melebihi pengetahuannya tentang energi kehidupan. Energi kehidupan yang mirip dengan non-atribut sangat murni dan bersih. Saat Deng Sutong menyerap, energi kehidupan ini secara alami akan menjadi bagian dari tubuhnya. Biarkan tanda-tanda vitalnya meningkat tajam dalam sekejap. Tidak menembus level dewa, tetapi jauh melampaui tanda vital asli. Dengan tingkat kehidupan yang menjadi lebih kuat, energinya sendiri tiba-tiba muncul seperti ledakan, menggantikan defisit sebelumnya. Proses ini seperti proses alami, tidak hanya cepat, tetapi juga sangat mulus. Jenis energi kehidupan apakah ini? Meskipun ini bukan untuk membuat kehidupan berkembang, ini untuk membuat hidup lebih tebal. Suntikan vitalitas secara langsung, dan tidak ada ketidakmurnian dan penolakan. Itu langsung diserap. Setelah diserap, tidak akan meledak karena energi kehidupan yang sangat besar. Sepertinya bisa merasakan kapasitas penyerapan pengguna. Suntikan saja sampai batasnya. Ketika Deng Sutong memulihkan sebagian besar kultivasinya dalam waktu singkat, setengah dari tombak surgawi tetap berkilau, dan sepertinya dia tidak membayar banyak. Ini benar-benar. Jika ini diserap sendiri, apa efeknya? Namun, ia juga menemukan bahwa tubuh kehidupan itu sendiri dilembabkan oleh tombak surgawi, tetapi bukan tubuh spiritual. Oleh karena itu, mata Deng Sutong masih belum secerah awalnya. Tetapi selama kondisi fisik pulih, pemulihan spiritual juga akan dipercepat. Tidak hanya itu, Lan Xuanyu juga secara samar-samar merasa bahwa manfaat yang bisa didapat oleh Spar hari ini kemungkinan besar lebih dari yang dia kira, yang mengharuskannya untuk menjelajah sendiri setelah kembali. Anda dapat memulihkan basis kultivasi Anda dengan bantuan Spartian yang dalam kompetisi, tak heran cincin ini akan diadakan dengan cara ini, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang konsumsi juara yang berlebihan. Selama Anda bisa menahannya selama setengah hari, dan Anda bisa mengisi kembali konsumsi energi Anda, itu tidak terlalu sulit. Pantas saja mereka ragu untuk tidak menantang saya, ini juga karena mereka takut usaha mereka sia-sia. Pada akhirnya, saya tidak bisa mengalahkan saya. Berpikir tentang hal ini, Lan Xuanyu berkata kepada para ahli muda dari berbagai ras di luar ring, selama kompetisi, saya tidak akan menggunakan sumber daya untuk memulihkan kultivasi saya, hanya kemampuan saya sendiri. Anda benar-benar kehilangan keberanian. Dengar, dia mengatakan itu, Li Menglong merasa Lan terlalu bangga. Tidak perlu Tianyang Spar untuk memulihkan kultivasi. Berapa lama itu bertahan, bahkan jika dia memiliki siu-siu di sisinya untuk membantu. Tapi itu hanya 2 orang. Anda dapat beristirahat selama 10 menit di antara setiap pertempuran, dan pekerjaan setengah hari lebih dari 8 jam. Cukup untuk puluhan pertempuran. Bisakah dia pulih? Pegasus, seperti Draco, memiliki waktu 36 jam sehari. Saat ini, beberapa orang tidak bisa menahannya. Di arena lain, pemuda kuat dari berbagai ras mulai menantang. Menempatkan sumber daya di keranjang pembayaran ke dalam ring. Mungkin dirangsang oleh kata-kata Lan Xuanyu, lawan kedua, dia akhirnya muncul. Itu adalah pria kuat dari ras khusus dengan tubuh yang sangat aneh dan penampilan yang sangat aneh. Dia berjarak 5 meter, tapi dia sangat ramping dan terlihat seperti sedang berbaring. Seluruh tubuh berwarna coklat, tubuh bagian atas memiliki 6 lengan panjang, menggantung lembut di kedua sisi tubuh. Kepalanya besar, yang benar-benar tidak proporsional dengan tubuh. Diameternya hampir 1 meter. Ada juga satu mata besar, yang memiliki diameter 1 mata. Di sekitar kaki, terlihat sangat aneh. Dan nafas yang dia pancarkan juga merupakan perasaan yang tidak jelas, dan dia tidak bisa merasakan kekuatan dari kekuatannya. Belum lagi ini adalah pertama kalinya saya melihat lawan seperti itu, bahkan jika saya menghadapinya, ini adalah pertama kalinya. Selain itu, bahkan jika Lan Xuanyu berada dalam semua materi yang dipanen di Tianlongsing, tidak ada ras seperti itu. Karenanya, ketika melihat lawannya ini, reaksi pertamanya terkejut. Lawan macam apa ini? Bagaimana itu bisa terlihat sangat aneh? Dan jika Anda berani menantang diri sendiri, kekuatan Anda tidak boleh lemah. Makhluk aneh ini tidak memiliki mulut di atas kepalanya dan tidak ada keberadaan seperti hidung, hanya mata yang besar. Saya bisa melihat di mata saya, sepertinya ada banyak mata majemuk, dan ada lingkaran cahaya di lingkaran terluar, yang terlihat sangat aneh. Menghadapi pemandangan seperti itu, mata Lan Xuanyu sedikit stagnan, dan kewaspadaannya meningkat. Putri Naga Emas, mohon nasihatnya. Lan Xuanyu menemukan bahwa suara guci terdengar dari perut makhluk aneh ini.
Baru setelah itu dia menyadari bahwa di tengah sosok ramping ini, ada eksistensi seperti pori, dan suara itu datang dari sana. Alam semesta begitu besar, tidak ada keajaiban. Nona Lan, hati-hati, gaya bertarung suku karet bermata satu ini sangat aneh. Suara Li Menglong terdengar lagi. Dalam suaranya kali ini, Lan Xuanyu jelas merasa sedikit sombong. Dan kali ini Li Menglong tidak menjelaskan padanya ciri-ciri dari perlombaan karet bermata satu ini.